Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ramadanti dengan NPM 19220711. Di sini saya akan melakukan tindakan penjahitan perineum atau heating perineum. Baik, selamat pagi Bu. Pagi, perkenalkan saya Bidan Dika yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sudah menutup pintu dan juga tirai ya Bu ya, agar bisa menjaga privasi Ibu dan juga kita melakukan tindakannya lebih nyaman. Nah, di sini saya akan melakukan penjahitan di area bawah vagina Ibu atau di bagian jalan lahir ya Bu ya, perineum. Nah, dikarenakan ada perobekan sedikit kok Bu. Nanti tujuannya untuk mengurangi pendarahan serta memperapat lukanya ya Bu. Untuk lama prosedurnya itu kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Baik, apakah Ibu sudah setuju? Sudah, baik. Karena Ibu sudah setuju dan tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Saya akan mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, di sini alatnya sudah ada di bawah instrumen yang berisi handscoon steril, lalu sudah ada pinset, kemudian sudah ada pudar, lalu sudah ada gunting untuk menggunting benang catgut, lalu di sini sudah ada squid atau suntikan 10 mili. Ini anggap saja masih terbungkus plastik ya. Nah, baik, juga sudah ada lidocaine 1%, lalu sudah ada benang catgut. Maaf, ini sudah terbuka, anggap saja ini sudah ada benang catgut yang kita pakai. Lalu selanjutnya di sini sudah ada kasa steril, kemudian profit iodin, lalu sudah ada bengkok, anggap saja ini bengkok, lalu sudah ada perlak atau kain bersih, lalu sudah ada APD, lalu juga sudah ada lampu sorot di atas. Kemudian kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, di sini kita mencuci tangan menggunakan sabun, lalu kita bersihkan dengan air yang mengalir. Baik, setelah itu kita akan memakai APD. Kita memakai APD, lalu sudah mencuci tangan, dan juga kita memposisikan pasien. Baik Ibu, posisinya agak ke bawah sedikit ya Bu, bokongnya seperti melahirkan tadi, agar saya melakukan tindakan penjahitannya lebih nyaman dan juga Ibu lebih tenang ya Bu ya. Baik, setelah kita memposisikan pasien, kita akan mempersiapkan peralatan penjahitan tadi. Nah, di sini kita akan membuka larutan iodin 1% tanpa enfilipin. Setelah itu kita akan masukkan tabung suntikan tadi, sudah saya buka, lalu saya masukkan ke bak instrumen, lalu kita akan memakai sarung tangan satu dulu ya. Setelah itu kita masukkan larutan lidocaine yang sudah kita buka tadi. Baik, sudah. Setelah itu kita tutup kembali split. Sudah kita tutup, kita masukkan kembali ke bak instrumen. Selanjutnya kita akan memakai sarung tangan yang kedua. Setelah itu, setelah kita sudah memakai sarung tangan keduanya, kita akan melakukan
menggunakan kasa DTT kita akan membersihkan daerah luka yang ada di vagina dan juga perineum. Kita akan membersihkan darah ataupun darah beku, dan kita akan menilai bagaimana perobekan dan luas perobekan atau dalamnya luka. Kita akan menggunakan kasa steril, menggunakan pincet. Akan melihat perobekannya. Di sini sudah terlihat ya perobekannya, itu di derajat 2. Kita bersihkan. Selanjutnya sudah kita bersihkan, kita masukkan ke dalam bengkok. Lalu setelah kita membersihkan darah yang ada di area vagina dan juga perineum, kita sudah melihat bagaimana untuk luas dan juga dalamnya luka. Selanjutnya kita akan melakukan melakukan anestesi lokal. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pembiusan ya Bu ya. Tujuannya agar ketika saya lakukan tindakan tidak terlalu sakit. Tapi sebelumnya maaf ya Bu ya, saya suntikan atau terasa tidak nyaman, Ibu tahan sedikit ya Bu ya. Baik, di sini kita saya majuin saja. Nah, di sini lukanya, ini anusnya, apakah terlihat? Nah, baik. Di sini anusnya yang bulat kecil, lalu di sini adalah vagina dan ini perineumnya. Nah, kita akan melakukan suntikan. Kita akan menusuk jarum suntik pada luka bagian ujung luka pada luka robekan perineum. Kita akan suntikan secara sekutan itu 45 derajat. Selanjutnya setelah kita suntikan ke tepi luka, yaitu bagian atasnya terlebih dahulu, lalu kita aspirasi. Tidak ada darah yang terhisap, kita tidak boleh melepaskannya. Tidak ada darah yang terhisap, lalu kita akan melakukan penyuntikan perlahan-lahan sembari kita tarik. Dan jangan kita lepaskan sampai suntikan itu ke luka, lalu kita akan melakukan penyuntikan di daerah mukosa vagina. Kita akan kita menyuntik dan sembari menarik agar lidokainnya menyebar ke seluruh permukaan luka. Lalu kita putar, kita akan suntik di bagian mukosa vagina, yaitu di bagian perineumnya. Selanjutnya kita aspirasi kembali, tidak ada darah yang terhisap, lalu kita akan menyuntikkan secara perlahan sembari kita tarik agar lidokainnya menyebar ke seluruh permukaan luka. Baik, setelah itu kita akan melakukan penyuntikan di sisi sebelah kiri. Sama seperti tadi, kita suntikan secara sekutan di area tepi ujung atas luka, lalu kita lakukan aspirasi, tidak ada darah yang keluar, kemudian kita suntikan dan kita tarik perlahan agar lidokain menyebar secara rata. Selanjutnya jangan sampai terlepas, lalu kita putar untuk bagian mukosa vagina, yaitu bagian bawahnya kita suntikan. Setelah itu kita aspirasi, baik tidak ada darah yang tersisa, kita dorong, sembari kita tarik agar lidokain menyebar ke area luka. Baik, setelah kita melakukan pembiusan lokal, yaitu menggunakan lidokain 1%, kemudian kita akan menunggu sampai 1-2 menit agar anestesi lokal atau pembiusannya lebih optimal. Sembari kita menunggu, kita akan melakukan inspeksi pada area vagina ataupun perineum yang robek. Isi ya Bu. Setelah kita inspeksi untuk mengetahui di mana lukanya. Setelah itu kita akan mempersiapkan atau menempatkan jarum jahit tadi ke nail powder. Di sini yang saya gunakan yaitu catgut yang sudah
tersangkut dengan benang apabila jarumnya tidak yang catgut, saya akan memasukkan benangnya terlebih dahulu ke jarum tersebut. Sudah kita tepatkan, kita sudah memasang, kalau ini jarumnya, kalau ini benangnya bukan catgut, seandainya saya sudah memasangkan benang tersebut ke dalam jarum, lalu juga saya sudah melihat, kita sudah melihat di sini batas lukanya sampai mana, lalu kita akan melakukan penjahitan bagian pertama. Saya dekatkan. Baik. Nah, di sini adalah bagian perobekan perineum, di sini vaginanya. Kita akan melakukan, Dita, tolong Dita videoin Dita, biar lebih jelas. Kita akan melakukan penjahitan, yaitu mulai dari puncak luka, yaitu di bagian ini lukanya. Jadi kita harus melakukan penjahitannya, yaitu 1 cm di atas luka tersebut. Tolong cepat. Aku lagi record. Nah, baik, maaf sebelumnya tidak terlalu nampak ternyata. Pakai HP sama. Nah, setelah itu kita akan melakukan penjahitan. Pakai flash. Nah, di sini entah nggak turun lagi. Di sini lukanya kita akan melakukan di puncak luka tersebut. Kita akan melakukan simpul mati atau kunci untuk di bagian puncaknya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Itu 1 cm di atas luka. Kemudian kita akan lakukan simpul. Ini sudah kita lakukan 2 kali. Kemudian kita gunting untuk benang yang tersisa. Kita gunting. Kita guntingnya 1 meter di atas benang yang tadi. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan dengan penjahitan jelujur. Kita lakukan di bagian dalam vagina. Kita masukkan benangnya ke dalam biar lebih mudah. Itu kita lanjutkan jelujur sampai dengan himen vagina. Lakukan di bagian dalam. Kita ambilnya agak dalam agar
Baik, di sini sudah saya jahitkan jelujur hingga letak di belakang himen. Selanjutnya kita akan mensimpul kembali di bagian himen. Di sini kita sisakan untuk kita kunci. Ini sudah saya kunci 2 kali agar biar lebih kuat. Karena ketika terjadinya pelepasan benang di atas, di limen tidak terjadi pelepasan benang. Baik, sudah kita kunci. Kemudian kita lanjutkan untuk menjahit jelujur perineum yang bawah dari belakang, bagian belakang himen tadi ke bagian dalam perineum. Selanjutnya ini di bagian dalam perineumnya kita jelujur kembali. Sampai bagian bawah perineum. Nah, sebelumnya sepertinya kurang panjang. Bukannya kita tambahin bukan sedikit. Panjang. Lalu kita lakukan terakhir jelujur di area perineum bagian dalamnya. Sudah baik, di sini bagian dalamnya sudah saya jujur. Kemudian kita akan melakukan penjahitan di area subkutis, yaitu di bawah kulit. Akan di daerah kulit. Ini dari di bawah kulitnya kita akan melakukan penjahitan. Kemudian kita putar lagi ke sisi kanannya. Di bawah kulit. Selanjutnya kita sudah dekat dengan himen vagina. Kita akan melakukan penjahitan mulai dari sisi kanan belakang himen, kemudian masuk lagi ke sisi kirinya untuk menyatukan. Baik, di sini sudah terjahit rapat ya. Jahitannya ini tadi karena bolong di sana. Baik, sudah rapat. Kita lakukan kunci di bagian himen tersebut. Kita kunci. Sudah kita kunci dan juga sudah rapat semua. Itu jaringnya sudah rapat. Baik, selanjutnya kita akan
melakukan pengguntingan. Kita taruh biasa. Baik, setelah itu, setelah kita sudah menjahit bagian perineum, kita akan mengecek di bagian anusnya. Baik, tidak ada perobekan, tidak ada, sudah kita periksa di bagian anusnya, sudah. Baik, kita sudah memasukkan telunjuk kita ke bagian anus ya untuk meraba dinding atas rektum. Tidak ada perobekan juga. Nah, baik. Nah, jahitannya sudah selesai. Lalu kita akan melakukan dekontaminasi sarung tangan menggunakan larutan klorin 0,5%. Ini larutan klorin. Kita akan mendekontaminasi. Lalu kita melepaskannya secara terbalik. Nah, sebelumnya saya sudah merapikan alat-alat terlebih dahulu, lalu kita akan mendokumentasi dan saya lakukan secara terbalik. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun. Baik, sudah. Kita melepas APD. Lalu kita mengatakan kepada Ibu kembali untuk perawatan jahitan perineumnya dan juga jadwal kunjungannya. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan ya Bu ya jahitannya. Alhamdulillah tidak terlalu banyak ya Bu, dan juga tidak terlalu sakit ya Bu tadi ya. Nah untuk perawatan jahitannya nanti Ibu kalau mau pipis nggak apa-apa, Cebu aja, jangan takut-takut ya Bu ya. Tapi cebunya jangan menggunakan air hangat ya Bu, ditakutkan jahitannya nanti akan lepas dikarenakan jahitannya ini jahitan daging ya Bu ya. Jadi cebunya menggunakan air biasa aja. Jadi selalu dibersihkan ya Bu ya, jangan takut-takut, malah nanti kalau Ibu jarang bersihkan daerah vaginanya takutnya ada infeksi ya Bu ya. Nah setelah itu untuk kunjungannya nanti 1 minggu lagi Ibu datang ke PMB saya, kita akan melakukan kontrol untuk luka perineumnya dan juga kontrol adik bayinya ya Bu ya. Nah baik, setelah itu kita akan mengevaluasi kegiatan dan juga mengatakan kontak selanjutnya. Baik Ibu, tadi untuk luka perineumnya sudah saya jahit, alhamdulillah normal, tidak ada edema ataupun tidak ada pembuluh darah yang aktif atau yang pecah ya Bu ya. Alhamdulillah normal semua. Lalu untuk kontrol selanjutnya 1 minggu lagi Ibu bisa datang ke PMB ini untuk melakukan pemeriksaan ya Bu ya, untuk kita ketahui nih apakah jahitan Ibu sudah kering atau sudah sembuh, bagaimana untuk jahitannya, apakah ada robekan sedikit atau benangnya ada yang lepas ya Bu ya. Nah selanjutnya terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya, Ibu sangat kooperatif sekali. Ibu sangat kooperatif sekali. Selamat juga ya Bu ya, bayinya sehat, Ibu sehat, dan juga sudah bisa bekerja sama dengan saya dengan baik. Baik Ibu, saya tinggal dulu ke ruangan jaga ya Bu ya. Kalau ada apa-apa Pak, boleh tekan belnya aja ya Pak ya. Nah baik, setelah itu saya akan mendokumentasi tindakan yaitu atas pada hari Senin tanggal 20 bulan 10 2021 Nyonya A telah dilakukan tindakan perineum penjahitan perineum derajat 2. Baik, terima kasih.